Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Saida dari Program Studi Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pentingnya bisnis yang sehat dan tantangan bisnis di masa yang akan datang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bisnis. Jadi, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual outputnya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yuk pahami pentingnya menerapkan etika dalam berbisnis. Tujuan utama dalam berbisnis adalah mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun bukan berarti sebuah perusahaan boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkanlah etika dalam berbisnis. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan. Dengan menjalankan etika bisnis yang baik, sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai dan kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, bahkan kompetitornya. Untuk selanjutnya, yuk pahami tujuan dan manfaat etika berbisnis. Tujuan akhir dari etika bisnis tentunya melibatkan keberlangsungan perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan dengan etika yang baik akan mendapatkan nilai dan pandangan positif sehingga lebih dianggap terpercaya. Selain itu, jika etika diterapkan secara internal di seluruh lapisan perusahaan, karyawan dan pemimpin akan memiliki relaksasi yang baik, lalu suasana kerja akan semakin kondusif dan suportif. Ini menjauhkan perusahaan dari praktik curang di dalam lingkungannya sendiri. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu kunci etika berbisnis yang baik? Etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau kita sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu saja tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis kita mengganggu kegiatan bisnis yang lain. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa ide suatu perusahaan dicuri atau dijiplak oleh perusahaan lain. Praktik seperti ini mungkin saja terjadi jika tidak ada etika bisnis yang baik. Padahal bisnis apapun bebas berinovasi dalam menghasilkan produk selama tidak meniru secara keseluruhan. Dengan mengedepankan etika, suasana persaingan bisnis akan adil karena konsumen menilai produk kita secara objektif sesuai kualitas atau inovasi yang kita tawarkan. Tentu saja, kita pun tidak ingin dicurangi oleh perusahaan manapun dalam skala kecil ataupun besar. Untuk memberikan gambaran, berikut adalah contoh etika bisnis yang baik untuk diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah bersikap jujur. Kejujuran adalah salah satu nilai penting yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang kedua, menyebutkan nama. Menyebutkan nama atau memberikan kartu nama sudah menjadi etika umum ketika bertemu dengan relasi bisnis. Yang ketiga, berpakaian rapi. Karena berpakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Keempat, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa apapun yang digunakan dalam berkomunikasi, sebaiknya gunakan bahasa yang positif dan jauhi kata-kata atau istilah kasar. 5. Berdiri saat berjabat tangan. Saat relasi bisnis datang, selalu berdiri saat kita berkenalan dan menjabat tangan mereka. Yang keenam, membayar tagihan. Jika kita mengundang seseorang untuk pertemuan bisnis di sebuah tempat, ketahui bahwa kita wajib membayar tagihannya. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih secukupnya dan secara formal akan memberikan kesan profesional.
Dan masih banyak etika lain yang bisa diterapkan dalam bisnis, terutama berkaitan dengan penawaran, transaksi, tawar-menawar, hingga bagaimana menjaga relasi dengan perusahaan lain. Untuk selanjutnya, yuk ketahui tantangan bisnis apa aja yang ada di masa depan. Yang pertama, ada moral dan integritas. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, persaingan semakin ketat. Yang kelima, perubahan masyarakat. Yang keenam, kurangnya dukungan pimpinan. Yang ketujuh, ketidakpastian kondisi ekonomi. Yang kedelapan, mengelola keuangan bisnis. Kesembilan, perencanaan pemasaran. Yang kesepuluh, ekspektasi kurang realistis.